Yang pertama, layanan ambulan gratis. Kami DKM Masjid Fatimah Muhammad dan Majelis Ta'lim At-Tarbiyah menyediakan layanan ambulan gratis untuk jamaah sekalian yang ingin mengantarkan sanak familinya ke rumah sakit atau mengantarkan jenazah. Insya Allah seluruh biaya penanganannya akan ditanggung oleh Masjid Fatimah Muhammad dan jamaah sekalian tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Banyak hal-hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah sebaik-baiknya, maka masyarakat dan rakyat jangan menyerah, harus tetap berjuang bagaimana caranya menyelamatkan negara dan bangsa. Karena pada saat ini semua tatanan, baik masalah hukum, baik masalah keadilan, baik masalah kriminalisasi, semua sedang terjadi kepada umat Islam, di mana mayoritas umat Islam di Republik Indonesia ini adalah sangat terbesar. Bagaimana kita tidak akan menyatakan demikian? Negara saat ini sedang mengalami permasalahan di mana hutang pemerintah dan hutang sektor publik makin menggunung. Hingga akhir Februari tahun 2022, hutang pemerintah pusat sudah mencapai 7.014 triliun atau setara dengan 40,17% dari PDB. Dengan jumlah itu, jika dibagi rata dengan 273,8 juta penduduk rakyat Indonesia, dengan data tahun 3 bulan Desember tahun 2021, maka seseorang rakyat Indonesia akan menanggung hutang sebesar 25,6 juta. صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة جامعة. Kami menghimbau kepada para jamaah agar kiranya mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong. Perlu
kami beritahukan dan ingatkan kepada para jamaah sekalian bahwasanya pelaksanaan sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Di rakaat yang pertama kita akan melakukan 7 kali takbir, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat pilihan. Kemudian di rakaat yang kedua kita juga akan melaksanakan 5 kali takbir, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat pilihan. Dan di setiap takbir kita dianjurkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. As-salatu jami'ah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri Masjid Fatimah Muhammad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul guna melaksanakan salah satu ibadah yang agung yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini seluruh kaum muslimin dan muslimat sama-sama mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan kami atas nama DKM Masjid Fatimah Muhammad dan Majelis Taklim At-Tarbiyah menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga seluruh rentetan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan khutbah dilaksanakan, ada beberapa hal yang ingin kami informasikan kepada jamaah Masjid Fatimah Muhammad yang berbahagia. Yang pertama, alhamdulillah wa syukrulillah. Seluruh kegiatan syiar Ramadan 1443 Hijriah di Masjid Fatimah Muhammad telah berjalan dengan baik dan lancar. Mulai dari pelaksanaan salat tarawih berjamaah, kajian rutin selama bulan Ramadan, salat qiyamul lail berjamaah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hingga penyediaan sahur dan takjil buka puasa selama bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah telah kami terima dan telah kami salurkan sedekah buka puasa jamaah sekalian sebesar Rp23.425.000. Kami DKM Masjid Fatimah Muhammad mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh jamaah yang ikut berpartisipasi dan ambil bagian dalam program syiar Ramadan yang telah kami laksanakan.
Kemudian yang kedua, alhamdulillah, sejak tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah, Masjid Fatimah Muhammad telah melaksanakan program One Day One Juz. Dan alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 29 Ramadan 1443 Hijriah telah kita selesaikan bersama pembacaan Al-Quran 30 juz dan diakhiri dengan doa khutmul Quran. Dan insya Allah program One Day One Juz ini akan terus kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan. Kita sama-sama berdoa semoga setiap huruf yang kita baca dapat dinilai sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bentuk tanggung jawab kita semua untuk sama-sama menjaga kitabullah yang mulia ini. Kemudian selanjutnya, Masjid Fatimah Muhammad telah membuka pendaftaran program Akademi Tahsin, yaitu belajar Al-Quran mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menghafal. Program Akademi Tahsin ini adalah salah satu program membaca Al-Quran dengan menggunakan metode otak kanan, yang alhamdulillah program Akademi Tahsin ini kita bekerja sama dengan Wafa Indonesia, yang sampai saat ini Wafa Indonesia sudah dipakai di 5 negara, di antaranya Singapura, Belanda, Hong Kong, Italia, juga Indonesia. Dan khusus Jabodetabek, alhamdulillah Masjid Fatimah Muhammad adalah satu-satunya masjid yang bekerja sama dengan metode Wafa Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap, kami menghimbau, juga kami mengajak para jamaah sekalian untuk mendaftarkan dirinya dalam program Akademi Tahsin di Masjid Fatimah Muhammad. Dan semoga setiap huruf yang nantinya kita baca dinilai sebagai ibadah yang kemudian mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bersama bahwa program Akademi Tahsin, kegiatan belajar mengajarnya akan kita mulai pada tanggal 1 Juni 2022. Selanjutnya, kami juga ingin memberitahukan beberapa layanan yang ada di Masjid Fatimah Muhammad. Yang pertama, layanan ambulan gratis. Kami DKM Masjid Fatimah Muhammad dan Majelis Ta'lim At-Tarbiyah menyediakan layanan ambulan gratis untuk jamaah sekalian yang ingin mengantarkan sanak familinya ke rumah sakit atau mengantarkan jenazah. Insya Allah seluruh biaya penanganannya akan ditanggung oleh Masjid Fatimah Muhammad dan jamaah sekalian tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Yang kedua, layanan welcome drink. Layanan ini akan kita sediakan di depan Masjid Fatimah Muhammad berupa minuman seperti kopi atau teh yang akan kita sediakan 30 menit sebelum pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, layanan rumah duka dan jenazah. Ini adalah layanan sebagai bentuk akhir dari tagline program Masjid Fatimah Muhammad, yaitu program yang bisa menyasar mulai dari prakelahiran sampai pasca kematian. Oleh karenanya, kami juga membuka layanan ini sejak dari rumah duka, memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan. Semua layanan itu akan kami berikan kepada masyarakat sekalian secara cuma-cuma. Kami minta dukungan jamaah sekalian agar semua layanan dan program yang akan kami laksanakan ini bisa berjalan dengan seiring dengan ridha ilahi Rabbi. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita bacakan surat Al-Fatihah yang kita niatkan dan kita tujukan
kepada kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru yang telah berjasa memberikan ilmunya, para donatur dan seluruh pengurus Masjid Fatimah Muhammad, tidak lupa kepada seluruh jamaah Masjid Fatimah Muhammad, terkhusus lagi kepada yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu almarhumah Ibu Fatimah Fadil Al-Amri, almarhum Bapak Muhammad bin Said Awad Marta. Kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal solehnya, diampuni segala kesalahan dan dosanya, serta kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Terakhir, yang bertindak sebagai khatib Idul Fitri 1443 Hijriah, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Yusuf Muhammad Marta. Demikian informasi ini kami sampaikan kepada Al-Ustadz Yusuf Muhammad Marta untuk menaiki mimbar setelah informasi ini selesai disampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'iidan muslimin wa harrama 'alaihim fihi as-siyam. Alhamdulillahilladzi nazala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqana khairun ni'am. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وذريته ومن تبع بإحسان ودعا إلى الله بدعوته ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang hadir pada hari ini pada sholatil id, yaitu sholat Idul Fitri di Masjid Fatimah Muhammad dan yang berada di luar Masjid Fatimah Muhammad. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita umur panjang, telah memberikan kita kesehatan, telah memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk menghadiri acara sholatil id pada hari ini. Dan tidak lupa pula kita memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah mengajarkan kita, telah membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu sebagai umat muslimin dan umat muslimat.
Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari bahagia kita semua. Hari kemenangan telah kita capai. Alhamdulillah, kita semua telah menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, dan insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah dari semenjak kita menjalankan puasa, yaitu puasa dari makan dan minum, puasa dari bercampur dengan istri, puasa dari kemarahan, puasa dari segala perbuatan-perbuatan yang terlarang. Dan alhamdulillah kita telah menjalankan amalan-amalan, baik kita berpuasa, kita menjalankan sholat tarawih, kita menjalankan qiyamul lail, dan kita juga mengeluarkan sedekah. Insya Allah semua amalan ibadah kita tidak ada yang sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Az-Zamakhsyari di dalam tafsir Al-Kasyaf, yang dimaksud petunjuk dan hudan adalah Alkitab dan syariah. Maka sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yakni Allah menjamin orang yang mengikuti Al-Quran dan tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Kenapa dinyatakan celaka di akhirat? Karena celaka di akhirat akibat dari seluruh perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan selama ada di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita memahami dan merasakan dengan jelas bahwa pengaturan kehidupan dan tata kehidupan baik di masyarakat maupun di negara ini saat ini sedang mengalami distorsi dan penyimpangan-penyimpangan yang tiada henti-hentinya, yang insya Allah apabila kita menyadari dan kita mau merubah semuanya, insya Allah kita masih bisa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal-hal yang dilakukan, banyak hal-hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah sebaik-baiknya. Maka masyarakat dan rakyat jangan menyerah, harus tetap berjuang bagaimana caranya menyelamatkan negara dan bangsa. Karena pada saat ini semua tatanan, baik masalah hukum, baik masalah keadilan, baik masalah kriminalisasi, semua sedang terjadi kepada umat Islam, di mana mayoritas umat Islam di Republik Indonesia ini adalah sangat terbesar. Bagaimana kita tidak akan menyatakan demikian? Negara saat ini sedang mengalami permasalahan di mana hutang pemerintah dan hutang sektor publik makin menggunung. Hingga akhir Februari tahun 2022, hutang pemerintah pusat sudah mencapai 7.014 triliun atau setara dengan 40,17% dari PDB. Dengan jumlah itu, jika dibagi rata dengan 273,8 juta penduduk rakyat Indonesia dengan data tahun 3 bulan Desember tahun 2021, maka seseorang rakyat Indonesia akan menanggung hutang sebesar 25,6 juta. Mungkinkah rakyat akan dibebani menanggung biaya ini? Inilah yang menjadikan masalah di kemudian hari. Dan yang jelas lagi, bukannya hanya masalah hutang yang menggunung, tapi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, termasuk penggunaan dana haji dan lain sebagainya. Marilah kita di dalam Idul Fitri ini secara bersama-sama jangan menyerah dan harus berjuang dan berbuat bagaimana menyelamatkan negara dan bangsa. Masih banyak fakta lain yang menegaskan bahwa pengaturan negeri ini telah salah arah, saat yang sama juga menuju arah yang salah. Di mana pada hari ini, di hari yang mulia ini, kita akan berbahagia bersama untuk menghadapi kehidupan nantinya setelah bulan puasa dan sholat Id. Kita jangan berhenti menjalankan seluruh amal ibadah. Kita jangan mengurangi seluruh amal ibadah kita di dalam bulan puasa. Bahkan kalau perlu tingkatkan lagi amal ibadah kita di dalam bulan-bulan setelah Idul Fitri, hingga insya Allah kita diberi umur panjang, sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dapat menggapai dan mencapai
Ramadan di tahun 2023. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan akibat dari pengaturan kehidupan yang salah arah dan menuju arah yang salah. Dalam kelanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, sungguh bagi dia penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Peringatan Allah dalam ayat ini nyata sangat terasa di negeri ini akibat pengaturan negeri ini yang salah arah dan menuju arah yang salah. Bagaimana kesempitan menimpa rakyat dan bagaimana masalah-masalah yang tadi saya ceritakan di depan, apabila ini tidak segera ditanggulangi, maka kami akan menanggung segala resikonya. Karena saat ini oligarki sudah mulai menguasai negara Republik Indonesia, baik dalam peraturan, baik dalam undang-undang, semuanya telah dikangkangi oleh oligarki. Bahkan pesanan-pesanan oligarki telah merambah kepada negara Republik Indonesia. Padahal dengan ibadah kita mendeklarasikan dan mempromosikan diri sebagai hamba yang ditunjuk patuh kepadanya, bukan hanya dengan salat dan puasa saja, tapi dalam seluruh aspek kehidupan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, esensi kedua dari ibadah adalah peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar tunduk dan patuh kepada Allah tidak cukup, namun ibadah kita harus sesuai dengan ketentuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memerintahkan kita untuk bersolat, Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Tidak semua tercantum di dalam kitab suci Al-Quran, tapi diajarkan melalui as-sunnah, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, salatlah seperti Rasulullah solat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Berhajilah sebagaimana beliau berhaji. Kudu anni manasikakum. Demikian pula dengan puasa dan seluruh amal ibadah lainnya. Jika tidak, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak kami ajarkan, maka ia akan tertolak. Demikian pula dalam realita kehidupan, Allah utus Nabi Muhammad SAW menjadi contoh teladan kita. Itulah esensi syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hanya saat rukuk dan sujud kita mencontoh beliau, bukan hanya saat puasa kita mencontoh beliau, tapi dalam seluruh sendi kehidupan, baik sebagai pemimpin, baik sebagai imam, baik sebagai guru, baik sebagai suami, baik sebagai orang tua, kita harus mencontoh dan meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada kehidupan yang lebih baik, lebih mulia, lebih selamat, dan lebih membahagiakan daripada kehidupan seperti yang dijalankan Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhiri wa dzakarallahu katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, kita harus segera memperbaiki kondisi kehidupan yang salah arah dan menuju arah yang salah di dalam negara ini. Apabila kita satu sama lain sudah tidak memperdulikan lagi atau sibuk dengan kepentingan pribadinya, kepentingan kedudukannya, kepentingan keluarganya, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menguatkan kita untuk menyempurnakan dan melanggengkan ketakwaan kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun segera memberikan pertolongannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahda wa nasara abda wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesabaran dan keikhlasan, menguatkan ketaatan kita, melanggengkan ketakwaan kita dan mengukuhkan kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi liwajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawuna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al amalana amalan salihan mutaqabbala muwafiqan bi ahkamika wa khalisan liwajhika. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa kullu a'malina salihat. Waghfir lana dhunubana wa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana innaka antas samiul alim. Alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ingin sedikit mengucapkan
beribu-ribu terima kasih kepada para hadirin semua yang hadir pada sholatil Id, dan wabil khusus kepada jamaah yang setiap hari dalam 5 waktu dan dalam sholat-sholat sunnah, sholat tarawih maupun qiyamul lail yang selalu hadir dan memenuhi Masjid Fatimah Muhammad, yang saya anggap sebagai jamaah yang sangat loyal di masjid ini. Saya mengucapkan terima kasih yang membersamai para DKM, para takmir, para marbot, dari mulai semenjak buka puasa hingga sahur dan dalam sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah.
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله.